Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Syamas Ibu Yunita Herlin Rupang. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pendengar serta pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami, yang mengizinkan kami ada hidup sampai hari ini, dan boleh kami berkarya di hari ini. Ketika Tuhan melayakan kami di hari ini, kami menaikkan pujian, hormat, dan sembah hanya kepada Tuhan, Sang Juru Selamat. Dan di saat pagi hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menjamah hati, pikiran, dan tempat dimanapun kami berada. Lalu juga memberkati firman-Mu di hari ini. Biarlah firman Tuhan terus memberi kami hikmat untuk memahami pekerjaan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan warga Kristen dimanapun berada, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025, sesuai dengan Mesbah Keluarga GKI di Tanah Papua, terpilih dari Alkitab Perjanjian Baru dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 7 dan 8 dengan perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan dalam iman percaya kita untuk terus bertumbuh di dalam pengharapan akan keselamatan dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Warga jemaat dan pendengar serta pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen, Jemaat GKI Ebenezer Timika yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini sebelum kita memulai aktivitas rutinitas kehidupan kita, saya mengajak kita untuk memberikan waktu bagi Tuhan. Untuk masuk hadirat-Nya dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Untuk dipimpin dan dengan mendengarkan, merenungkan apa menurut firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita bertanya-tanya, apa maksud Tuhan memberikan berbagai karunia roh kepada umat-Nya? Apakah hanya untuk kepentingan pribadi atau ada maksud yang lebih besar? Surat Paulus kepada jemaat di Korintus memberikan jawaban yang sangat jelas kepada kita sekalian. Bahwa di tengah-tengah gereja yang sedang mengalami perpecahan dan kebingungan dalam menggunakan karunia roh, Paulus
mengingatkan bahwa setiap karunia diberikan bukan untuk pamer atau mengunggulkan diri pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama-sama, untuk membangun tubuh Kristus. Seperti penjelasan dalam ayat yang ke-7, perlu digarisbawahi bahwa masing-masing kita diberikan karunia roh untuk kepentingan bersama-sama. Bahwa tujuan utama dari karunia ini adalah untuk kebaikan bersama. Membangun gereja, membangun jemaat, dan memperkuat iman sesama, serta membawa kemuliaan bagi Kristus. Artinya, karunia yang kita miliki harus digunakan untuk melayani, bukan untuk membanggakan diri sendiri, bukan untuk meninggikan diri. Warga jemaat dan umat Kristen dimanapun berada, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama dalami apa yang dimaksud seperti dalam ayat yang ke-8. Bahwa Paulus ingin menekankan pada ragam karunia, tetapi satu roh. Ayat 8 berkata, sebab kepada yang seorang roh memberikan kata-kata hikmat, dan kepada yang lain ia memberikan kata-kata pengetahuan menurut roh yang sama. Paulus menyebutkan dua karunia secara spesifik. Pertama, tentang kata-kata hikmat. Kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran rohani secara mendalam dan bijaksana. Kedua, kata-kata pengetahuan. Kemampuan untuk memahami dan mengkomunikasikan pengetahuan ilahi secara tepat. Artinya, kita diberikan kemampuan untuk menerangi setiap orang dengan kebenaran yang hakiki, yang asalnya dari Allah sendiri. Sehingga pemahaman masing-masing orang tentang pengetahuan ilahi terus bertumbuh secara tepat. Karena kedua karunia ini datang dari roh yang sama, menunjukkan bahwa walaupun karunia itu berbeda-beda, sumbernya tetap satu, Roh Kudus. Ini juga menunjukkan bahwa tidak ada karunia yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua penting dan saling melengkapi. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, pendengar dan pemirsa setia siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di pagi ini ingin mengingatkan kepada kita 3 hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama, kenali karunia kita. Setiap orang percaya telah diberi karunia. Sudahkah kita mengenal apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita? Apakah itu mengajar, menolong, memberi, bahkan mendoakan, atau mendamaikan? Semua memiliki tempat penting dalam tubuh Kristus. Kedua, gunakan untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk memecah belah, melainkan menyatukan kita. Kita pun harus berhati-hati agar karunia yang Tuhan beri tidak digunakan untuk kebanggaan diri sendiri atau menyombongkan diri. Ketiga,
Hargai perbedaan dalam gereja. Jangan iri terhadap orang lain. Justru kita harus saling melengkapi dan bersyukur karena Tuhan bekerja melalui banyak cara. Warga jemaat dan umat Kristen dimanapun berada, yang dikasihi Yesus Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus yang hidup, dan kita semua adalah anggotanya. Karunia yang Roh Kudus berikan kepada kita bukanlah untuk disimpan, tetapi dibagikan. Dan mari kita pakai karunia yang telah Tuhan percayakan kepada kita demi kepentingan bersama. Demi membangun tubuh Kristus dan demi kemuliaan Tuhan yang kita layani. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk tetap setia, menggunakan setiap karunia yang telah Ia tanamkan dalam hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Syukur bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, yang boleh bersama-sama di dalam pelayanan ini, siaran Bina Keluarga Kristen di hari ini. Ya Allah Bapa, kami memohon kiranya kami diberikan hikmat, baik pribadi maupun persekutuan jemaat Ebenezer, pendengar siaran Bina Keluarga Kristen, agar kami dapat menjadi bijak, memahami serta mengerti tujuan dari firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami yang menyakiti hati sesama kami, terlebih hati-Mu ya Tuhan. Setiap perkataan dan perbuatan kami tidak mencerminkan yang baik. Ampuni kami ya Tuhan, sayangi kami, sehingga kami layak menerima setiap berkat dari-Mu. Dan semoga setiap hari kehidupan kami terus melakukan yang baik, dari hari ini terus sampai selama-lamanya. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.